Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita tafsir surah Yasin, dan malam ini kita sampai pada ayat wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain. Qala Allah ta'ala wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahumul ardu. Wa ayah artinya ayah dan sebagai tanda, ayah kekuasaan, keagungan, keesaan Allah, lahum bagi mereka, al-ardul maitah, bumi yang mati, bumi yang tandus, bumi yang kering, mati. Ahyainaha, kami menghidupkannya. Wa akhrajna minha, dan kami mengeluarkan darinya habban, biji, faminhu ya'kulun, dan diantaranya mereka makan. Ini adalah satu dari tanda kekuasaan Allah. Bumi yang gersang, tandus, mati, Allah hidupkan dengan diturunkannya hujan, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan tumbuhan. Jadi kalau kita lihat tanaman, kita lihat pohon, itu mengingatkan kita, itu tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat Allah itu ada ayat yang tertulis matluwah, ada ayat yang tidak tertulis, ayat alam ini. Makanya kita kalau lihat pohon, lihat tumbuh-tumbuhan, lihat tanaman, itu ngingetin kita, siapa yang menumbuhkan tanaman itu? Allah Subhanahu. Yang nanam siapa? Yang nanam Pak Tani, tapi yang menumbuhkan Allah. Menyadarkan kita bahwa Allah tebarkan ayatnya. Yang kita baca ini ayat yang tertulis, ayat alam semesta ini, ayat kauniyah itu Allah tebarkan. Di antaranya bumi yang kita tempati ini, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Itu kekuasaan Allah. Jadi orang kadang hanya bisa makan saja. Dia makan ya dari hasil tumbuh-tumbuhan, tanaman, tapi enggak bersyukur kepada Allah yang menumbuhkan makan makanan itu, yang menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ahyainaha bil matari fa kharaja minha al hittah wasya'ir wa sa'irul hubub famin ba'dil hubub ya'kulun. Wa hadil ayat ini dalil lil ibad bi anna Allah ta'ala yuhyil ardal maitah bi ikhraji al hububat fa huwa qadirun ala ikhrajil mauta minal qubur yaumal qiyamah. Allah kuasa menumbuhkan tanaman, tumbuhan dari bumi. Itu keluar dari bumi. Siapa yang mengeluarkan, siapa yang menumbuhkan tanaman? Allah Subhanahu. Allah kuasa. Maka kalau Allah kuasa menumbuhkan tanaman, tumbuhan dari bumi, Allah kuasa pula menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti dari alam kubur. Itu dibangkitkan semua yaumul ba'tsi, pada hari berbangkit.
Jadi kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, tanaman, ngingetin kita tuh, oh, kuasanya Allah nanti pada hari berbangkit, Allah hidupkan semua orang yang sudah mati. Walaupun itu udah jutaan tahun bahkan miliaran tahun, itu Allah kuasa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Ada orang nggak percaya kepada hari berbangkit. Mana mungkin katanya orang kalau udah mati jadi serpihan, jadi partikel-partikel hancur, Allah hidupkan lagi. Nggak percaya. Siapa namanya? Ubay bin Khalaf. Zaman Rasul masih ada Rasul, apalagi zaman sekarang. Ada orang nggak percaya kepada hari berbangkit. Dia bawa tulang onta, dia bawa tulang kambing, dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad. Dia tanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? May yuhyil izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, yang menghidupkan adalah yang menciptakan pertama. Kita awalnya tidak ada kita, sekarang ada, nanti tidak ada, di alam kubur nanti Allah adakan lagi. Mengembalikan yang sudah ada lebih mudah daripada menciptakan yang belum ada. Logikanya gitu aja. Kalau yang belum ada saja Allah kuasa mengadakan, apalagi cuma mengembalikan yang sudah ada. Maka orang yang nggak percaya kepada hari berbangkit bodoh, bahkan bodoh pangkat 2, bodoh kuadrat. Lihat aja, lihat tanaman, lihat tumbuh-tumbuhan bisa numbuh, itu yang numbuhkan Allah. Kalau Allah kuasa menumbuhkan tanaman tumbuhan dari bumi, Allah kuasa pula menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti pada hari berbangkit. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Ayat berikutnya, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarih wa ma 'amilat su'aidihim afala yashkurun. Wa ja'alna fiha, ini juga tanda kekuasaan Allah. Ini semuanya alam semesta. Jadi Allah buat kita, menyadarkan kita bahwa alam ini enggak begitu saja ada. Kalau orang ateis enggak percaya sama Tuhan, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi dan seisinya, kalau orang ateis anti Tuhan, enggak ada yang nyiptain. Emang udah dari sononya, kata mereka. Emang udah dari sononya begini. Kalau kita enggak. Adanya alam ini, ada langit, bumi beserta isinya, itu ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Siapa dia? Allah Subhanahu. Nah, ini termasuk tauhid. Ini tauhid namanya, tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Alam semesta raya ini yang menciptakan Allah, itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada alam, bukan kepada pohon, bukan kepada matahari, bukan kepada bintang, tetapi kepada yang menciptakan itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paparkan tanda kekuasaannya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samari. Kami jadikan fiha, di bumi, jannat, kebun-kebun, min nakhil, ya,
min nakhil, pohon korma, wa a'nab, anggur, inab, wa fajjarna, dan kami pancarkan di dalam bumi, minal uyun, mata air mengalir, ya. Liya'kulu min samarih, agar mereka makan dari buahnya. Masya Allah, begitu rahmatnya Allah kepada manusia. Yang kita butuhin Allah kasih. Allah jadikan kebun-kebun, Allah pancarkan mata air mengalir, sehingga tanah menjadi subur, mereka bisa memakan hasilnya termasuk buah-buahan. Ay min samarihi al-hasil minal ma, karena air itulah manusia jadi hidup. Tanpa air manusia tidak mungkin hidup. Selama ini kita minum, kita mandi, mungkin selama ini kita nggak inget, cuma bisanya mandi doang, minum doang, nggak berpikir. Ada orang yang nggak belum sampai siapa yang memberi ini, dia hanya sekedar makan minum sudah, nggak pandai bersyukur kepada siapa yang memberi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada hikmahnya tuh. Ini air ciptaan Allah, ini air makhluk Allah juga. Itu ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, ini molekulnya jadi bagus. Cuman kita nggak lihat aja molekulnya ini. Itu molekulnya jadi bagus karena kita baca Bismillah. Makanya ada air yang waktu kita zikir, iya kan? Baca Yasin, zikir, sengaja diapain? Dibuka. Ada yang bawa ketel dibuka, nggak tanggung-tanggung. Ada yang bawa galon dibuka juga itu. Waktu nisfu Saban tuh kan, paling gede dah tuh. Nggak apa-apa, biarin. Barokah. Karena ini makhluk Allah juga. Zikir masuk, ayat Quran masuk. Cuman yang nggak boleh jangan disimpan baik sampai bertahun-tahun begitu. Jangan diminum, keramat nantinya. Syirik jatuhnya, bukan itu. Liya'kulu min samari, agar mereka makan dari buahnya. Wa ma 'amilathu aydihim, dan apa yang diperbuat oleh tangan mereka. Artinya apa? Alladzi bimakna alladzi, ma bimakna alladzi ayyakuluna minalladzi amilatu aidihim, apa yang mereka makan yang dihasilkan oleh tangan mereka, artinya dari kreasi tangan mereka. Ya, banyak makanan-makanan yang diolah dari tangan mereka, yang bahan bakunya itu entah itu dari buah, ya, dari biji-bijian yang Allah berikan. Masya Allah. Wa ma'amilathu aidihim minaz zar'i wal garsi wa ghairihima, ya, afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Nikmatullahi ta'ala fahadihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Ini semua menunjukkan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang lihat air, ngingetin kita dengan melihat air di danau, di sungai, di kali, di selokan, ngingetin, oh, ini semua yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia terus bersyukur. Afala yashkurun. Allah akhiri dengan ayat afala yashkurun. Apakah mereka enggak bersyukur? Bisanya cuma menggunakan fasilitas, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah yang memberikan semua fasilitas. Masya Allah. Gimana enggak sayangnya Allah kepada kita manusia, ya.
dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih tanaman, dikasih buah-buahan, biar subur itu. Wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samari. Masya Allah. Nah, begitulah pada akhirnya ayat ini menyadarkan kita bahwa segala apa yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan, mata air, semuanya Allah yang memberikan. Ujung-ujungnya apa? Afala yashkurun, mengingatkan kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita sholat itu sebenarnya emang udah pantas kita sholat, rasa syukur kita kepada Allah. Masya Allah, ya, Masya Allah. Min asrati aujuh, ada 10 sisi nih, ya, ada 10 sisi. Pertama, ini mungkin nggak habis, nanti malam berikutnya. Yang pertama nih, annal hububat wan nabatat takhruju min tahtil ardi fir rabi'. Biji-bijian, tanaman-tanaman itu tumbuh dari bawah bumi fir rabi', pada musim semi, pada musim subur, ya. Kama takhrujul mauta, sebagaimana keluar orang-orang yang mati, wadafain, orang-orang yang sudah dikubur, min tahtil ardi yauman nusur, dari bawah bumi nanti pada hari nusur, pada hari berbangkit. Ini ke tasbihnya, kesamaan ar-rabi dengan an-nusur. Ar-rabi dengan an-nusur. Kama qala Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan athqal, ya, termasuk athqal itu adalah orang-orang yang sudah mati, meninggal. Wa akhrajatil ardu, bumi akan mengeluarkan beban-bebannya, termasuk manusia yang sudah mati itu akan dikeluarkan. Inilah salah satu persamaan ar-rabi dengan an-nusur. Ada 10. Ini baru 1, insyaallah nanti kita teruskan apa persamaan 9 yang lain antara ar-rabi' dengan an-nusur. Idza ra'aitumur rabi' fadhkurun nusur. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.